Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Billah, mahasiswa D3 Teknik Komputer Politeknik Negeri Padang kelas 1B. Kali ini, saya akan membawakan presentasi tugas dari sistem operasi dengan judul Proses Synchronization. Baiklah, pertama-tama, apa itu sinkronisasi? Sinkronisasi adalah suatu proses yang bekerja bersama-sama dan saling berbagi data dapat mengakibatkan race condition atau pengaksesan data secara bersama-sama. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data akibat adanya akses data secara kongruen bersamaan. Diperlukan adanya suatu mekanisme untuk memastikan urutan giliran pengaksesan suatu data yang saling bekerjasama sehingga terjadi sinkronisasi. Berikut adalah algoritma dari proses producer and consumer. Bisa kita lihat pada slide yang saya tampilkan. Selanjutnya, sintak algoritma dari produser bisa kalian lihat pada tampilan yang saya tampilkan. Selanjutnya, sintak algoritma dari consumer. Selanjutnya, kita akan membahas race condition. Race condition adalah suatu kondisi di mana beberapa proses pengaksesan dan memanipulasi suatu data secara konkuren. Untuk menghindari terjadinya suatu tersebut, semua proses yang dapat mengakses suatu data tersebut harus disinkronisasi. Selanjutnya, critical section. Lebih dari suatu proses berlomba-lomba saat sama untuk menggunakan data yang sama. Suatu proses memiliki segmen kode yang digunakan secara bersama-sama, yaitu segmen kode tersebut disebut critical section. Masalahnya, menjamin bahwa jika suatu proses sedang menjalankan critical section. Selanjutnya, saya akan membahas critical section solution, yaitu block exclusio. Tidak ada dua proses yang berada di critical pada saat yang bersamaan. Terjadi kemajuan progres. Jika tidak ada proses yang sedang berada di critical section, maka proses lain yang ingin menjalankan critical section dapat masuk ke dalam critical section tersebut. Ada batas waktu tunggu, yaitu bounded waiting. Tidak ada batas proses yang menunggu lama-lamanya untuk masuk ke dalam critical section. Tidak ada asumsi lain mengenai kecepatan relatif setiap proses ataupun jumlah CPU. Critical section lebih dari suatu proses berlomba-lomba pada saat yang sama untuk menggunakan data yang sama. Setiap proses memiliki segmen kode yang digunakan untuk mengakses data yang digunakan secara bersama-sama. Segmen kode tersebut critical section. Masalahnya, menjamin bahwa jika suatu proses sedang menjalankan critical section, maka proses lain tidak boleh masuk ke dalam critical section tersebut. Implementasi solusi. Solusi perangkat lunak dengan menggunakan algoritma-algoritma yang nilai kebenarannya tidak tergantung pada asumsi-asumsi lain. Selain bahwa setiap proses berjalan dengan kecepatan yang bukan nol. Solusi perangkat keras tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu, misalnya dengan menonaktifkan atau dengan lock suatu variabel tertentu. Implementasi software dan asumsinya. Misal, hanya ada dua proses, yaitu P0 dan P1. Nah, struktur umum dari proses P, yaitu proses yang lain Pj, seperti yang kita lihat pada tampilan yang saya sebarkan. Proses-proses tersebut boleh berbagi beberapa variabel yang sama untuk mensinkronisasikan apa yang akan dilakukan oleh suatu proses tersebut. Algoritma Peterson, yaitu kedua proses berbagi dua variabel, intern, boolean flag true. Putaran variabel menunjukkan siapa putar untuk memasukkan bagian kritis. Array flag digunakan untuk menunjukkan jika A proses suatu memasuki kritis bagian. Flag true mengisyaratkan bahwa proses P siap. Berikut adalah algoritma sintak dari algoritma for proses P. Bakery algoritma, yaitu critical section for end process. Sebelum memasuki critical section setiap proses, menerima sebuah nomor yang memegang ID terkecil yang dilayani dahulu. Skema penomoran selalu naik secara berturut. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5.
Selanjutnya diperkenalkan pertama kali oleh Leslie Lamport. Data yang digunakan bersama boolean using n, int number n, struktur data diinisialisasi awal ke pas dan 0, A, B, C, D jika A kecil dari C atau jika A sama dengan C dan B kecil dari B. Sinkronisasi yaitu metode dalam sinkronisasi hardware. Pertama, proses synchronous, memory synchronous, selanjutnya proses source synchronous dengan mendisable interupsi dalam lingkungan multiprosesor. Hanya satu prosesor bila disable interruptnya. Memory synchronous, interupsi test and set, wait sinyal, and semaphore. Dalam lingkungan multiprosesor bisa dilakukan semua proses, tidak dapat memakai resource karena proteksi dilakukan di memori. Selanjutnya kita akan membahas semaphore. Semaphore yaitu variabel global yang merepresentasikan banyak sumber daya yang dipakai bersamaan. Semaphore memiliki dua operasi, down atau P digunakan untuk memperoleh sumber daya dan mengurangi count, up atau V digunakan untuk melepas sumber daya dan meningkatkan count. Operasi semaphore bersifat atomic indivisible, memecahkan masalah wake up bit. Selanjutnya operasi up and down. Operasi down atau V dan operasi P atau V. Implementasi semaphore. Mutual exclusio terjadi kemajuan proses jika tidak ada proses yang sedang berada di critical section. Maka proses lainnya ingin menjalankan critical section dapat membuat masuk ke dalam critical section tersebut. Ada batas waktu tunggu, yaitu biasa disebut bounded waiting. Tidak ada batas proses yang menunggu selama-lamanya untuk masuk ke dalam critical section. Assume that each process execute at a non-zero speed. Tidak ada asumsi lain mengenai kecepatan relatif setiap proses ataupun jumlah CPU. Implementasi semaphore. Pertama ada Windows, yaitu fungsi yang dipakai oleh create semaphore. Biasanya digunakan untuk membatasi jumlah thread yang memakai suatu resource secara bersamaan. Selanjutnya Java, bersifat transparan oleh programmer. Java Thread Market menyembunyikan semaphore di balik konsep monitor. Semaphore yang dipakai Java Thread Market adalah synchronized. Bounded server pengertiannya adalah tempat penampung data yang ukurannya terbatas. Contoh, proses produsen yang konsumen. Masalah produsen konsumen, produsen menaruh data pada buffer. Jika buffer tersebut sudah terisi penuh, maka produsen tidak melakukan apa-apa dan menunggu sampai konsumen menggunakan isi buffer. Konsumen mengambil data dari buffer. Maka konsumen tidak melakukan apa-apa dan menunggu sampai buffer terisi oleh produsen. Penyelesaian dengan semaphore, yaitu ada tiga. Pertama, semaphore motek, semaphore full, dan semaphore empty. Berikut adalah algoritma singkat dari bounded buffer producer, seperti yang kalian lihat di tampilan. Selanjutnya, bounded buffer consumer. Ada istilah reader dan writer. Diketahui dua macam proses, reader dan writer. Dua jenis proses berbagi sumber daya penyimpanan yang sama, misal basis data, tujuan, data tidak korup dan inkonsisten. Proses membaca sumber daya secara simultan. Hanya boleh ada satu penulis menulis pada setiap saat. Bila ada yang menulis, tidak boleh ada yang membaca. Share data. Seperti pengertian dan penjelasannya bisa kalian lihat di dalam tampilan. Selanjutnya kita akan membahas kelemahan semaphore. Semaphore termasuk ke dalam low level. Kesulitan dalam pemeliharannya karena tersebar dalam seluruh program. Menghapus wait dapat terjadi non-mutual, exclusion. Menghapus sinyal dapat terjadi deadlock, error yang terjadi sulit untuk dideteksi. Sistem model, yaitu memastikan bahwa operasi terjadi sebagai satu kesatuan unit kerja logis secara keseluruhan atau tidak sama sekali. Tantangannya adalah memastikan atomicity meskipun kegagalan sistem komputer, transaksi, kumpulan, instruksi atau operasi yang melakukan logika tunggal fungsi. Di sini kami prihatin dengan perubahan stabil penyimpanan disk. Transaksi adalah rangkaian operasi baca dan tulis. Diakhiri dengan commit.
yaitu transaksi berhasil, atau batalkan, yaitu transaksi gagal. Transaksi yang dibatalkan harus dibatalkan untuk dibatalkan setiap perubahan yang dilakukannya. Ada 3 jenis media penyimpanan. 1. Penyimpanan yang mudah menguap, penyimpanan non-volatile, atau penyimpanan yang selanjutnya. Checkpoint. Log bisa menjadi lama dan pemulihan bisa memakan waktu lama. Checkpoint mempersingkat log atau pemulihan waktu. Skema pos pemeriksaan. 1. Keluarkan semua catatan log yang saat ini tidak stabil menyimpan ke penyimpanan stabil. 2. Keluarkan semua data yang dimodifikasi dari volatile ke penyimpanan yang stabil. Keluarkan catatan log checkpoint ke masuk ke penyimpanan stabil. Selanjutnya, monitor, yaitu cara yang lebih sederhana untuk sinkronisasi, berupa sekumpulan operator yang didefinisikan oleh programmer. Berikut adalah algoritma sintaknya seperti yang bisa kalian lihat. Nah, implementasi monitor tidak bisa diakses secara langsung melalui berbagai thread. Enkapsulasi yang disediakan oleh monitor membatasi akses ke variabel lokal hanya oleh produser lokal. Monitor tidak mengizinkan akses secara konkuren terhadap semua produser yang didefinisikan dalam monitor. Hanya satu thread atau proses yang dapat aktif di monitor pada satu saat. Sinkronisasi bersifat boot. Nah, sekian penjelasan dari saya, dari Abdullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.